warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Oksigen ID Channel. Saat ini Anda sedang menyaksikan THR Tausiah Harian Ramadan bersama saya Anindi dan Ustadz Cafe. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita berkah semuanya ya. Oke. Seperti biasa, kita akan terlebih dahulu mendengarkan tausiah dari Ustadz mengenai tujuan manusia hidup di dunia. Setelah itu kita akan tanya-tanya nih sama Ustadz mengenai topik hari ini. Pastinya kita juga akan bacain dan jawab pertanyaan dari pemirsa Oksigen ID Channel di rumah ya Ustadz. Baik, kalau begitu langsung saja Ustadz, silahkan dimulai tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda, amma ba'du. Pemirsa Oksigen ID Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema pada kesempatan kali ini adalah tujuan hidup kita di dunia. Kalau bicara tujuan hidup di dunia, Allah ciptakan kita ini sungguh sangat luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Adz-Dzariyat ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ibadah itu hanya melakukan rutinitas ibadah seperti yang kita lakukan? Ternyata menurut para ulama tafsir, ibadah yang dimaksud ini adalah cangkupannya luas. Oleh karena itu, ulama tafsir mengatakan bahwa tujuan hidup kita yang pertama adalah illa liya'budun. Yang pertama maksudnya adalah illa liwahidun Allah, ya, kecuali hanya mengesahkan, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan yang paling utama. Oleh karena itu Allah ciptakan kita sebagai manusia, Allah ciptakan makhluk-makhluknya yang lain. Salah satu tujuan dan fungsinya adalah liwahidun, untuk mengesahkan Allah, bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah agar mengajarkan manusia untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Mengapa demikian? Karena manusia, subhanallah, Allah ciptakan dengan begitu hebatnya, dengan begitu indahnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan telah kami ciptakan manusia itu sebaik-baiknya ciptaan. Kalau kita perhatikan, ini adalah salah satu mukjizat daripada Al-Quran. Bagaimana Allah menyebutkan manusia itu adalah sebaik-baik penciptaan. Adakah satu manusia yang paling cerdas, yang paling pintar, yang paling hebat di dunia ini bisa menciptakan satu saja manusia? Atau jangan manusia, orang yang paling pintar di dunia ini, yang paling cerdas di dunia ini, ciptakan satu tetes darah saja, itu dia tidak akan bisa menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi kita berbicara bagaimana organisme tubuh kita bekerja dan lain sebagainya. Maka kita hanya bisa mengucapkan subhanallah, maha suci Allah telah menciptakan kita dengan paras yang berbeda-beda. Ada dia yang kulitnya putih, hidungnya mancung. Ada dia juga yang kulitnya sawo matang, dengan begitu manisnya, Masya Allah. Macam-macam Allah ciptakan ini agar tahu bahwa manusia itu hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya manusia yang diberikan kehendak oleh Allah. Malaikat diciptakan memang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, wangi, indah, memiliki sayap dan lain sebagainya dengan keindahan-keindahan malaikat. Tapi malaikat tidak diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan manusia. Manusia diberikan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendak Allah. Akhirnya manusia bisa memilih pasangannya, memilih pekerjaannya, memilih hal-hal yang dia inginkan, memilih mana yang baik, mana yang buruk. Dan itu adalah salah satu tanda bahwa Allah adalah yang maha kuasa, dan agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Yang ketiga, tujuan manusia itu hidup di dunia adalah
untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang telah menggapai ridho Allah, dia akan mendapatkan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dia akan bahagia di dunia, dia juga akan bahagia di akhirat. Orang banyak yang dia mencari kebahagiaan di dunia saja. Banyak di dunia ini. Dia hanya orientasinya untuk bekerja dunia tanpa menghadirkan Allah. Allah berikan sesuai dengan usahanya, tapi belum tentu di akhirat. Tapi orang-orang yang dia mencari untuk akhirat, kehidupan kekal setelah kita hidup di dunia ini, itulah sesungguhnya hakikat hidup. Nanti kita akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tujuan hidup kita salah satunya dengan ibadah cangkupannya luas, dan mudah-mudahan kita bisa senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi sejatinya juga tujuan hidup kita itu untuk akhirat ya. Jadi Betul. jangan terlalu memikirkan dunia. Baik Ustadz, setelah ini kita ada sesi tanya jawab, tapi kita hold dulu setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah, kembali lagi di THR Tausiah Harian Ramadan. Baik, tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz Kafi. Sekarang waktunya kita bertanya-tanya nih. Kita bacakan pertanyaan dari pemirsa Oksigen ID Channel. Yang pertama, apa perjanjian manusia dengan Allah sebelum dilahirkan ke dunia ini, Ustadz? Baik, Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa ya. Apa sebenarnya perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita itu diciptakan? Baik, dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini menceritakan bagaimana Allah menciptakan ya keturunan-keturunan daripada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Artinya awal mula penciptaan keturunan setelah Nabi Adam. Ya, Allah menciptakan dari tulang sulbi Nabi Adam. Kemudian setelah itu sudah ada perjanjian di akhirat. Alastu bi rabbikum. Ya, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Lalu mereka semua menjawab, itu para arwah dan juga lainnya, qalu bala syahidna. Ya, benar. Mereka berkata bahwa benar, ya, kami bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita. Maka sesungguhnya perjanjian iman kepada Allah, kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dilahirkan dan sebelum kita diciptakan di dunia ini, itu kita sudah beriman dan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang begitu bayi baru lahir dari perut ibunya, kemudian kita adzankan, kita berikan iqamah. Niatnya apa? Untuk remind, untuk mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya ya setelah lahir ke dunia, sebelumnya mereka itu bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Oke, mengapa manusia selalu mendapat ujian? Apakah tujuan hidup harus selalu ditimpa ujian? Ada makalah mengatakan ad-dunya darul imtihan. Dunia itu adalah tempatnya ujian. Maka segala yang kita lakukan, apapun itu aktivitasnya, sebenarnya itu adalah bentuknya ujian. Ya, baik itu harta, anak, ya, pekerjaan dan lain sebagainya, itu adalah ujian. Yang jadi permasalahan, ya, itu adalah standar mengeluhnya orang. Ada orang yang ketika diuji dengan ujian luar biasa, dia tetap sabar. Dia tetap berdoa kepada Allah, justru menyandarkan lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, ada orang yang baru disentil sedikit, ya, dikasih ujian, terpleset sedikit, udah sumpah serapah, dasar jalanan gak berguna, bla 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 bla. Itu ada yang seperti itu. Banyak ya. Ya, maksudnya itulah perbedaan bagaimana orang menyikapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya ujian itu adalah untuk menaikkan derajat seseorang. Karena sesungguhnya orang yang bisa lulus dari ujian tersebut, insya Allah dia akan mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah Ustadz, kebanyakan orang kan hidup untuk bekerja terus menerus ya.
di dalam Islam itu apakah bekerja merupakan tujuan hidup seseorang? Baik, tujuan hidup seseorang sebenarnya itu adalah akhirat. Ya, akan tetapi pekerjaan itu adalah wasilah. Wasilah itu adalah perantara untuk meraih akhirat. Maka orang yang dia sedang bekerja, apalagi begitu berangkat dari rumah dia niat mencari nafkah untuk anak istri, untuk anaknya sekolah dan lain sebagainya, dia niat karena Allah, maka sesungguhnya hakikatnya itu dia sedang ibadah. Tujuannya sedang akhirat. Tapi terbalik apabila dia berangkat kerja ya, kemudian hanya sebagai formalitas, dia menganggap bahwa ya udah ini sebagai aktivitas biasa, bisa jadi memang itu menjadi kategori nafkah. Tapi karena tidak disandarkan Allah, hanya mendapatkan formalitas belaka, tidak mendapatkan pahala di akhirat. Oleh karena itu, ya kita sandarkan setiap apa yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala agar tujuan hidup kita itu tidak melenceng dari koridor dan syariat Islam yang Allah ajarkan, Rasulullah SAW sampaikan. Oke, baik Ustadz, kita hold dulu tanya jawabnya setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah, kembali lagi di THR Tausiah Harian Ramadan. Baik Ustadz, sebelum kita lanjut sesi pertanyaannya, berikut ada informasi tentang kekhilafan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut cuplikannya. Kisah beberapa kali kekhilafan Nabi Ibrahim. Sebuah literatur menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang usianya mencapai hingga lebih dari 100 tahun hanya melakukan beberapa kali kekhilafan dalam hidupnya. Kekhilafan Nabi Ibrahim dilakukannya saat ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa berhala yang mereka sembah sebenarnya adalah batu mati, tidak dapat membawa manfaat. Saat orang-orang sedang mempersiapkan upacara, Nabi Ibrahim menyelinap pergi dari orang-orang dan dia berkata bahwa dia sakit. Padahal ia pergi ke tempat berhala itu lalu menghancurkannya dan tidak ada orang yang melihat ketika Nabi Ibrahim melakukan itu. Setelah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut, dia membiarkan berhala terbesar tetap utuh dan mengalungkan kapak di leher berhala tersebut. Ketika orang-orang melihat kehancuran berhala-berhala itu dan menanyainya, Nabi Ibrahim menjawab seperti yang dituliskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 63, dan Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara." Dan dalam hal tersebut, kalimat Nabi Ibrahim itu lebih seperti sarkasme daripada kebohongan. Berikutnya, ketika Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah bermigrasi ke Palestina, di tengah perjalanan mereka dicegat oleh seorang tiran yang diketahui akan mengambil seorang wanita jika mereka tertarik dan membunuh suaminya. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Sarah adalah saudara perempuannya. Yang penting untuk dicatat adalah Nabi Ibrahim tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Saat itu, hanya 2 orang di muka bumi yang percaya pada keesaan Allah, yakni Nabi Ibrahim dan Sarah. Jika dia dibunuh, tidak ada harapan untuk memiliki keturunan yang akan menyembah Allah. Jadi, Nabi Ibrahim tidak terbunuh dan Allah Maha Besar melindungi Sarah dari celaka orang tiran itu. Baik pemirsa Oksigen ID Channel, itu tadi kekhilafan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Oke Ustadz, kita lanjutkan tanya jawabnya. Baik, insyaallah. Baik Ustadz, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana cara agar kita bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala saat di dunia? Baik. Terkadang banyak manusia yang menganggap bahwa tujuan hidup kita ini ya hanya di dunia. Akan tetapi ternyata tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang menganggap bahwa syariat Islam itu adalah sebagai beban. Padahal syariat Islam itu seperti jalan yang lurus. Bagaimana seorang orang tua baru membelikan anaknya motor, pastilah orang tua itu memberikan pesan kepada anaknya, "Nak, hati-hati di jalan, jangan lupa begini, jangan lupa begitu." Sesungguhnya itulah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala agar kita itu sesuai dengan koridor
dan tidak celaka, dan kita tidak mendapatkan malah bahaya ketika kita mengarungi kehidupan kita di dunia. Oleh karena itu, Allah tidak butuh rizki kita. Allah tidak butuh mereka memberikan makan kepada Allah. Di surah Az-Zariyat ayat 57 sampai 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ayut'imun." Allah tuh nggak butuh ya kepada manusia, justru manusialah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, solusinya adalah dengan kita senantiasa bergantung kepada Allah, menganggap bahwa diri kita sangat amat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, Allah akan senantiasa menjaga kita dari segala kekhilafan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Kahfi atas tausiah dan jawaban-jawaban dari semua pertanyaan pemirsa Oksigen ID channel di rumah. Saat ini kita sudah berada di penghujung acara, sudah mendekati waktu berbuka puasa juga ya. Terima kasih untuk pemirsa Oksigen ID channel di rumah telah menyaksikan tausiah harian Ramadan. Dan semoga dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya di waktu yang sama setiap harinya. Saya Anindi dan Ustadz Kahfi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.